Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Katarina Rina dengan nomor NIM 858027664. Ibu adalah mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Kapuas dengan UPDJJ 47 Pontianak. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, rencana pelaksanaan pembelajaran hari ini tentang hidup rukun di sekolah. Jadi Ibu akan mensimulasikan pelaksanaan pembelajaran kelas 2 semester 1 tema hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 6. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Misalnya, 1. Menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Misalnya, kita harus bisa mendengar pendapat teman saat teman mengeluarkan ide atau pendapatnya kepada guru. Yang kedua, mengikuti diskusi di kelas dengan baik. Pada saat kita diberi tugas diskusi, kita harus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan benar. Misalnya, menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. Contohnya seperti apa? Ya, pada saat kita belajar, kita tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengejek teman atau mengeluk teman, tidak boleh pukul-pukul meja. Nah, itu akan menciptakan suasana yang ribut. Jadi, teman-temannya yang lain tidak bisa konsentrasi atau tidak fokus pada pembelajaran. Yang kedua, bersikap adil dengan semua teman. Misalnya, kita berteman tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih suku, tidak boleh memilih agama, bahasa dengan teman yang lain. Jadi kita harus adil berteman dengan siapapun di kelas ataupun di sekolah, karena itu bisa menciptakan hidup rukun di sekolah. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ketiga. Siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila di sekolah dengan benar. Misalnya, yang pertama, membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Pernahkah anak-anak atau murid-murid membantu seorang nenek atau bapak-bapak atau kakek-kakek yang ingin menyeberangi jalan? Iya, jadi itu adalah contoh yang bagus atau pengalaman yang paling bagus karena kita telah membantu orang. Yang kedua, menjenguk teman yang lagi sakit. Pernahkah murid-murid menjenguk teman atau saudaranya atau keluarganya yang lagi sakit? Ya, setidaknya kita memberi semangat kepada teman kita atau saudara kita atau adik kita yang lagi sakit supaya dia cepat sembuh dan dapat pergi ke sekolah dengan baik. Yang ketiga, mengerja atau menerima tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita nih atau murid-murid diberi tugas untuk mengerjakan PR di rumah. Misalnya, Anggi dan Andre diberi tugas kelompok untuk mengerjakan PR-nya di rumah, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Apakah itu bagus? Apakah itu tanggung jawab? Iya, mereka berdua tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya di rumah, dengan pekerjaannya di sekolah. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, oleh teman kita. Itu adalah contoh atau pengalaman kita menerapkan sila keempat Pancasila. Jadi anak-anak bisa menerapkannya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungannya. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu, ataupun misalnya ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu, boleh bertanya.